Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh Aman Makmur Berkah Amanda. Ya, analisa ini seperti biasa analisa fundamental yang mengkhususkan pada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya sudah kita dapatkan. Ya, tapi sebelum kita membahas angka-angkanya, kita akan melihat dulu perusahaannya ini seperti apa ya. Kita cek dulu Aman saham. Oke. PT Makmur Berkah Amanda Tbk, harga sekarang 111 ya. Kantor pusat Indonesia, karyawannya 134 ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke berita dulu ya. Oke. Beritanya ini apa? Aman caplok 9% saham Makmur Berkah Hotel. Laporan keuangan. Oke, kita saham Aman bergerak di bidang apa? Saat ini kegiatan usaha Aman adalah bergerak di bidang pembangunan kawasan industri dan jasa kawasan industri serta investasi pada entitas anak yang bergerak di bidang perhotelan. Oke. Coba kita cek di ininya ya, di websitenya ya. Oke, kita cek di websitenya PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Growing our business for your commercial expansion. Menumbuhkan bisnis kami bagi perluasan komersial Anda. Kita cek portofolionya ya. Oke, kita turunkan dulu, kita naikkan dulu. Ini portofolio, kita cek portofolio ya. Residence. Oke. Usahanya ada di perumahan Citra Fajar Gold. Komplek perumahan Citra Fajar Gold merupakan produk real estate pertama. Terletak Jalan Lingkar Timur, kilometer 5,5 Kelurahan Gebang, Sidoarjo ya. Oke. Dipasarkan 96. Ini satu. Kemudian portofolionya apa lagi ya? Warehouse, pergudangan. Oke. Ternyata mereka juga bisnisnya dalam pergudangan ya. Menyediakan gudang bagi apa nih? Safe and Lock and Ship Halal Industrial Park Sidoarjo. Untuk bisnis yang memerlukan ruang untuk memulai venture mereka di Indonesia. Oke. Storage of finished product, baik itu untuk manufaktur ataupun produk yang sudah selesai, penyimpanan untuk produk yang sudah selesai ya. Oke, jadi ini pergudangan tadi ya. Kemudian bisnis yang ketiga, mereka 3 bisnis ya. Komersial. Apa nih komersial? Komersialnya adalah hotel bintang 4 ya, dari anak usaha Hotel Elemen by Westin. Oke. Hotel Elemen by Westin Hotel Bali. Jadi ini di Bali ya. Jadi ada 3 usahanya ya. Baik, sekarang kita akan membahas ke laporan keuangannya. Tapi yang saya lakukan berikutnya adalah laporan keuangannya sudah angkanya kita hitung. Jadi kita nanti sampai langsung kepada simpulan saja lagi ya. Pembahasan kita hanya sampai pada langsung simpulan. Oke, dari sini kita mendapati bahwa untuk di harga 110 kita mendapati bahwa perusahaan ini dari book value, dari nilai bukunya itu kita berada di diskon 40%. Artinya perusahaan ini dari nilai sekarang untuk menuju ke nilai wajar sebuah perusahaan itu ada 40%. Apalagi kalau nanti dia sampai ke nilai mahal melebihi dari nilai perusahaannya, maka
ada kemungkinan besar untuk bagger atau multi bagger ya. Jadi saya simpulkan di sini bertumbuh kembang. Oke. Kemudian kita mengecek dari valuasinya ya. Valuasinya artinya harga sekarang mahal atau murah. Harga sekarang dikategorikan murah. Murah karena ada diskon 21%. Tetapi saya sendiri memperhitungkan bahwa 21% itu sebenarnya murahnya masih murah di dekat-dekat wajar ya. Karena 20% ke bawah itu baru istilahnya murah tapi dekat-dekat wajar ya. Yang bagus itu murahnya itu ke bawah, misalnya di bawah 30 ya, 40. Nah itu yang sangat murah ya. Ini murahnya dekat-dekat wajar, tapi tetap kita simpulkan bahwa perusahaan ini valuasinya murah, tapi tidak dalam artian murah versi harga bajai, bukan ya. Mungkin istilahnya versi harga yang dikit-dikit lebih di bawahnya lah, istilahnya begitu ya. Tidak terlalu murah banget juga. Adakah kemungkinan bisa turun lebih jauh? Mungkin ada ya. Ada ya, misalnya capital gainnya dulu sementara menurun ya, bisa saja ya. Misalnya dari 21 ini mungkin dia turun ke 30, ke 40 mungkin bisa saja ya. Namun dari dua data yang sudah bagus ini, perusahaannya bisa bertumbuh kembang, kemudian valuasinya murah, tapi saya juga khawatir bisa lebih murah lagi. Namun tidak dibarengi oleh adanya pembagian dividen ya. Tidak dibarengi oleh adanya pembagian dividen. Ini poin penting yang harus kita perhatikan ya. Tanpa dividen ya. Nah, ini sangat perlu kita menjadi concern kita. Kemudian lagi kita cek bahwa untuk hutang berbunga hanya 1%, kemudian tanggungannya itu ada 53%, tanggungan kepada vendor. Berarti perusahaan ini kita kategorikan hutangnya aman. Nah, seharusnya dengan data bahwa hutang ini aman, harusnya bisa berimbas kepada dividen yang bisa dibagikan kepada investor. Nah, kita tunggu ini apakah di kuartal ini, di RUPS ini nanti akan ada pengumuman bahwa perusahaan ini membagikan dividen. Baik, yang berikutnya kita cek lagi. Perusahaan hanya menjual 15% dari keseluruhan sahamnya. 15% dijual ke masyarakat yang mempunyai saham di bawah 5%. Oleh karena itu masih ada 85% yang dimiliki oleh pemilik yang di atas 5%, ada 85%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengendali bukan retail. Artinya apa? Artinya pengendali masih mempunyai kuasa penuh atas perusahaan ini, dan pengendali juga bisa dengan mudah menjalankan visi dan misi mereka. Yang terakhir, kita mengecek dari segi ketersediaan saham digitalnya untuk ditradingkan di bursa itu hanya 15%. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar di sini saham yang beredar di bursa efek untuk ditradingkan itu kemungkinan besar adalah yang milik retail itu sendiri ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa pengendali tidak trading, karena yang 85% tadi tidak ada di bursa, tidak tersedia untuk ditradingkan di bursa. Jadi pengendali tidak trading. Dari data-data tersebut dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini secara fundamental sangat bagus ya. Perusahaan ini secara fundamental sangat bagus. Dari segi valuasinya murah,
dan bisa berkembang dari segi hutang aman, kemudian mengendalikan sepenuhnya perusahaan, dan pengendali tidak trading. Hanya satu tadi masalah kita bahwa tidak ada dividen. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah kalau kita mau menjadikan ini sebagai watchlist kita, adalah tugas kita tentu saja menunggu ada dividen. Bagaimana caranya? Tunggu di watchlist kita, kemudian kita tunggu nanti ada RUPS, dan kita tunggu pula di RUPS itu apakah ada nanti dibagikan dividen. Tapi kalau melihat hutang yang sangat kecil, tentu saya yakin bahwa perusahaan ini akan bagikan dividen. Maka kalau dia tidak membagikan dividen, maka sudah selayaknya kita belum saatnya untuk membeli saham ini, ya. Oke, dan jangan lupa seperti biasa cek GCG-nya, ya. Silakan cek nanti perusahaannya atau manajemennya, nama-nama manajemennya, tulis kasus hukum ataupun hal-hal lainnya. Bila tidak ada berkasus ataupun terkait hukum, maka berarti perusahaan ini patut kita tinggal menunggu apakah ada dividen atau tidak. Kalau memang ada kasus, maka sebaiknya kita tidak lagi atau kita tidak menjadikannya sebagai watchlist kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.